Jadi mau tidak mau mereka harus melalui semuanya itu. Sampai akhirnya alhamdulillah juga saya sedikit terharu. Ya, Masya Allah ini. Seandainya saya bisa ubah kembali, mundur, bisa menjadi mahasiswa kembali, saya juga mau mendaftar. Karena itu tadi, pengalamannya mahal. Prodi Seni Kuliner 2024 ke 2025 itu ada perubahan kebijakan karena adanya pergantian kepemimpinan di negara kita. Jadi ada berbagai macam perubahan kebijakan sehingga nanti di April baru kemudian mahasiswanya lolos untuk ke Taiwan di 2025. Nah saat ini di 2025 kita berhasil mengirimkan 5 orang mahasiswa seni kuliner di sana, dan alhamdulillah dari kegiatan monitoring bersama Bapak Rektor itu kita dapat informasi bahwa mahasiswa UMS ini punya daya saing yang kuat di sana dan mereka diakui. Dari vokasional seni kuliner yang sudah membantu dan memfasilitasi mahasiswa kami dari bisnis digital sampai akhirnya magang internasional. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa menurut kami dari prodi digital. Jadi kami sempat diskusi terkait bagaimana prosesnya, mulai dari pengurusan paspor dari mahasiswa sampai ke tahap ke Makassar dan mahasiswa untuk mendapatkan FCU, vaksin segala macam. Itu luar biasa sekali sampai hal terbitnya kita itu suatu yang tidak mudah yang dilalui oleh mahasiswa. Jadi mau tidak mau mereka harus melalui semuanya itu. Sampai akhirnya alhamdulillah juga saya sedikit terharu. Ini jadi mungkin mungkin saya ke depan harapannya untuk adik-adik mahasiswa yang baik dari bisnis digital maupun seni kuliner, program magang ini sudah disampaikan oleh Ketua Prodi Seni Kuliner bahwa untuk harapan saya semoga gali semua peluang belajar ya dalam 1 tahun di Taiwan. Usahakan adik-adik mahasiswa mendapatkan lebih banyak mendapatkan ilmu pembelajaran ya di sana, apalagi yang di sana itu mandiri ya. Harus bagaimana caranya, bukan lagi bergantung sama orang tua ya. Jadi harus mandiri, harus kuat, harus berani ya, harus bisa menyesuaikan diri, memberikan juga cari semua peluang atau ilmu yang bisa dibawa pulang bekalnya untuk ke depan, untuk orang tuanya, untuk masa depannya adik-adik. Yang pertama nak, bahwa Anda bukan lagi UMS saja yang pilih. Ini kan sudah tahap internasional, maka Anda mewakili sebenarnya Indonesia, bukan lagi UMS saja dia wakili. Jadi sedikit banyaknya pasti baik Anda lakukan di situ, pasti kita juga baik. Alhamdulillah, saya sekali lagi dari perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan terima kasih untuk fasilitasinya Bu Ketua Prodi. Alhamdulillah Prodi kami juga bisa bergabung, mudah-mudahan nanti kewirausahaan juga bisa menyusul, dan tentu saja ini merupakan kebanggaan untuk kami, kebanggaan tersendiri bahwa dari semua program studi yang ada di UMS Rapang, malah kita bisa berbangga diri, malah di Indonesia tidak semua kesempatan datang untuk universitas ya. Kita tinggal di kampung betul Bu, tapi alhamdulillah skalanya sudah internasional, yang dibuktikan dengan pemberangkatannya adik-adik. Nah, difasilitasi oleh seorang chef internasional yang begitu banyak jaringannya di luar, alhamdulillah sangat berdampak untuk kampus kami ya. Jadi mudah-mudahan bisa
merangkul lebih banyak lagi, memfasilitasi lebih banyak lagi mahasiswa, karena ini akan tercatat sampai dengan CV-nya adik-adik nanti atau biografinya adik-adik nanti. Pengalaman 1 tahun di luar negeri itu akan sangat mahal, ya. Jadi yang tadi dikatakan sebelum saya bahwa pengalamannya ini mahal, ya adik-adik, apalagi tadi bocoran dari Bunda dapat uang saku, ya, yang tidak sedikit. Ya, jadi tolong adik-adik jaga nama baik, bukan lagi nama kampus sesuai tadi dengan pesannya Pak Usman, tapi sudah nama negara yang dibawa level internasional ini, nama bawa Indonesia. Yang pasti kalian sudah mengalahkan semua dosen-dosen yang ada di sini. Kita dosen ini tidak pernah ke Taiwan, ya. Nanti Pak Warek izin, siapa tahu ada kunjungan, tolong ikutkan nama saya, biar saya juga bisa jalan-jalan ke Taiwan, ya. Ya, Masya Allah ini, seandainya saya bisa ubah kembali, mundur, bisa menjadi mahasiswa kembali, saya juga mau mendaftar. Karena itu tadi, pengalamannya mahal. Jadi mumpung kalian dapat fasilitas itu, silahkan diperbaiki, dimaksimalkan. Tolong ibadahnya dijaga. Kita betul-betul di sana itu bawa diri sendiri. Tidak ada lagi orang tua mesti bangun untuk sholat subuh, bangun, makan, jangan telat makan. Tolong itu yang hal-hal kecil seperti itu dipertahankan, karena itu dari kebiasaan-kebiasaan yang begitu kita bentuk, akhirnya nanti terbentuk habit, kebiasaan yang bisa membawa kita lebih baik tiap harinya. Ya, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, ucapkan terima kasih pada Cepdama yang sudah mempersiapkan semua. Ya, kita berharap ini semua prodi nanti bisa. Jadi kita memang yang paling penting yang harus kita siapkan adalah fisik kita dulu. Karena kalau kita sakit susah. Kemudian kita juga dengan Allah juga kita harus jaga, karena tidak ada yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita bapak ibu mungkin susah kan, jauh. Makanya harus dekat dengan Allah, jaga kesehatan, jaga makan, waktu istirahat. Itu aja dijaga, kalau itu aman. Bayangkan tidak ada kenalan, ya, tempat yang baru, semua berbeda, suhunya berbeda. Nah, apa model kita? Sikap pribadi, ada namanya sikap yang umum, ada yang spesial. Yang umum itu disiplin. Bangsa manapun itu suka yang disiplin. Bangsa mana itu suka orang yang semangat kerja. Kerja itu kan tergambar dari air muka. Nah, jadi saya kira itu tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah sikap kita. Jujur, itu juga penting. Jujur itu bukan hanya ngambil barangnya orang, tapi janji. Misalnya ini, kapan dikerja? Besok saya kerja. Besok harus jadi. Itu juga jujur. Jadi jujur itu bukan hanya tidak ngambil barangnya orang, tapi jujur itu adalah menjaga janji. Nah, ini maksud saya, ini adalah sifat-sifat dasar yang di bangsa manapun, agama manapun pasti mau yang seperti itu. Nah, itu. Nah, beda kalau sudah mulai spesifik, misalnya harus ada orangnya begini, mukanya begini, itu kan tidak ada standar. Tapi kalau masalah yang tadi disiplin itu umum, ya. Kemudian pada orang tua, ini adalah proses akademik. Jadi istilahnya untuk meraih nanti sarjana itu memang harus melewati proses ini. Ada orang prosesnya biasa-biasa, ada orang prosesnya luar biasa. Biasanya luar biasa itu nanti juga hasilnya luar biasa. Ya, bayangkan sudah pernah ke luar negeri, mungkin orang tuanya belum tentu sudah pernah, paling mungkin ya luar negerinya itu ya pergi umroh, ya kan?